Selamat malam semuanya. Oke, kita bertemu lagi dengan saya di perkuliahan online Lab Akuntansi Dasar Universitas Tikom. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas di akhir pertemuan, yaitu kita sekarang berada di pertemuan ke-15, di mana nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah UAS. Ya, untuk pertemuan kita kali ini tidak terlalu banyak yang akan saya bahas, hanya beberapa saja, yaitu biasanya untuk terakhir pertemuan ini kita membahas tentang membuat file backup atau backup file yang memang kita perlukan di aplikasi Mayop Accounting ya, versi 18 untuk kali ini. Oke, kita mulai saja. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu Lab Akuntansi Dasar dengan tema membuat file backup. Oke, untuk yang pertama yaitu ini adalah lingkup uraian materi yang meliputi salah satunya membuat file backup, membuat backup file atau merestart file backup. Ya, salah satunya adalah kita akan bahas tentang hal tersebut. Ya. Yang pertama adalah program Mayop biasa menjadikan file backup ya untuk membuat file cadangan dan membuat file restore, atau untuk membuka file backup file yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kita bisa melihat file-file yang pernah kita membuat atau input data dari file sebelumnya. Kita bisa melihat kembali atau kita mulai backup kembali file yang sudah kita masukkan di aplikasi Mayop sebelumnya. Bisa dilihat dari layar monitor masing-masing saudara yang mungkin bisa langsung memperagakan dalam atau mempraktekkan langsung di aplikasi Mayop versi Accounting 18 ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Untuk yang pertama adalah kita membuat pembuatan backup file. Hal yang harus diperhatikan biasanya salah satunya adalah pilih tentang kelengkapan data yang akan kita buat atau backupnya yang perlu kita tidak mencegah atau kemungkinan adanya kesalahan data. Biasanya kita melihat kembali nih, apakah ada data-data tersebut yang kita salah dalam pemasukan data tersebut di file yang sebelumnya kita sudah masukkan data tersebut di file yang sebelumnya, lalu file backup mengungkap zip file, atau melalui file atau backup dan file atau restore. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Nah, salah satunya adalah klik menu ya sesuai dengan yang ada di layar monitor masing-masing. Yang kedua, pertama adalah klik menu, lalu file, lalu klik backup. Ya. Nah, untuk yang option kedua adalah klik untuk option backup file atau backup company file dan check for file error, atau lalu klik continue seperti yang ada dilihat di layar monitor masing-masing. Ini adalah file Mayop company file backup ya. Kita bisa melihat, kita klik langsung backup company file atau prefer service center online. Ya, bisa dilihat juga di sini. Lalu kita melihat kembali di sini, kita klik juga that company file for error. Kita bisa melihat apakah nanti ada beberapa file yang belum kita restore atau belum kita backup atau belum kita masukkan di data-data sebelumnya. Lalu klik continue ya sesuai ini. Setelah itu ini adalah pilihan pilih folder untuk menyimpan backup file atau ketik nama file yang kita save ya. Klik save untuk menyimpan backup. Kita save di sini, bisa terlihat di layar monitor masing-masing ya. Di sini adalah setup backup ya. Lalu save bisa dilihat dari layar monitor masing-masing rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, lalu kita kita membuka result backup file ya. Itu salah satunya hal-hal yang diperhatikan, biasanya menentukan folder dan nama-nama file yang akan di restore atau menyimpan file restore dengan nama dan folder tertentu, yaitu dengan langkah-langkahnya bisa dilihat. Yang pertama adalah klik file ya, lalu resort ya, bisa dilihat di sini ada file lalu resort ya,
Lalu kita lihat nih, apa yang akan kita lihat kembali di file backup tersebut. Yang kedua adalah pilih file yang akan kita restore atau kemudian dan kita klik open. Ya, kita lihat nih dari file-file yang kita backup atau kita masukkan apakah sesuai atau sama dengan file yang kita miliki dengan file atau backup data yang sudah kita masukkan ke aplikasi Mayop tersebut. Oke. Nah, ini adalah kita melihat, bisa dilihat ketik nama file yang akan kita restore kemudian kita save. Ya, apakah nama tersebut atau data tersebut yang kita memang sudah perbaiki ya, atau kita sudah backup kembali dari file data-data Mayop tersebut, kita save kembali di folder komputer kita masing-masing. Oke, lalu klik open dan menyimpan file yang telah di restore. Sebenarnya tidak ada terlalu banyak dalam hal pertemuan untuk kita malam ini ya. Untuk pertemuan kita yang ke-15 ini adalah hanya pembuatan file backup tersebut saja. Untuk yang selanjutnya bisa dilihat dari beberapa PPT yang sudah saya share. Bisa dilihat dari pertemuan 1 sampai ke 7 ya, itu adalah file beberapa yang memang kita pelajari dari Mayop. Lalu file ke-8, PPT ke-8 adalah PPT UTS. 9, 10, 11, 9, 10 adalah file data PPT dan 11 adalah tugas, serta 12, 13 file PPT yang mungkin bisa dilihat kembali, dan PPT yang ke-14 adalah tugas dari yang keempat. Lalu untuk ke-15 kita adalah file backup yang tersebut baru saja kita presentasikan bersama atau kita melihat kembali ya, beberapa yang memang yang ada di file data tersebut. Untuk pertemuan yang selanjutnya itu pertemuan ke-16, kita akan menghadapi UAS bersama ya, ujian akhir semester. Bisa dilihat dari data-data, mungkin ada beberapa soal atau beberapa pertanyaan pilihan ganda yang memang saya ambil soal tersebut atau pertanyaan tersebut dari PPT yang sudah saya share. Jadi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa bisa melihat kembali atau bisa mempelajarinya kembali untuk memaksimalkan nilai UAS yang akan kita hadapi di minggu berikutnya, yaitu pertemuan selanjutnya, di mana pertemuan ke-16 adalah pertemuan yang terakhir, yaitu UAS. Untuk selebihnya tidak terlalu banyak dalam pembahasan kali ini ya. Lalu di sini juga kita melihat kesimpulannya ya, dalam untuk menjaga keutuhan data dari bahaya virus atau bahaya lainnya, maka untuk data akuntansi yang diproses perlu dibuatkan cadangan atau backup file ya. Ini perlu dilakukan setiap akhir periode, biasanya akuntansi pada setiap bulan atau setiap akhir tahun. Nah, untuk biasanya menghindari hal-hal yang memang data kita terhapus atau data kita terkena virus, biasanya seperti itu. Apalagi jika aplikasi Mayop tersebut tidak digunakan dalam rentang waktu selama 3 atau 4 bulan berturut-turut ya, tidak dibuka atau tidak bisa digunakan, file data tersebut otomatis secara otomatis itu akan hilang tersendiri atau tidak bisa dibuka ya, atau dengan arti kata lain file tersebut sudah kadaluarsa. Maka dari itu biasanya kalau untuk file aplikasi Mayop versi yang 18, 19 atau mungkin sebelumnya versi tersebut, biasanya memang untuk file-file data yang sudah ada di Mayop kita harus instan kita membuka, biasanya minimal atau 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali untuk mempertahankan data tersebut ada atau tersave di file accounting Mayop tersebut. Jadi kalau untuk kita bisa nge-backup kembali semua data yang ada di Mayop tersebut, kita nge-backup dengan cara-cara seperti yang tadi sudah dipresentasikan atau sudah kita bisa melihat kembali bersama, atau mungkin rekan-rekan semuanya bisa mempelajari kembali dengan melihat dari arahan PPT yang sudah saya share sebelumnya. Nah, backup file merupakan file yang telah dikompres atau zip file, di mana size-nya menjadi lebih jauh lebih kecil daripada aslinya. Biasanya seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat file data yang sudah ada di Mayop tersebut, kita save ke zip file atau data kumpulan data
yang kita bisa melihat kapan saja dan bisa kita melihat apakah file data tersebut sudah valid atau memang sudah masuk data semua yang kita miliki, dari tentu saja dari nomor-nomor faktur atau dari transaksi faktur yang sebelumnya yang memang sudah kita input dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi untuk membuka kembali file backup bisa menjadi file asli, maka diperlukan proses restore ya. Restore ya, biasanya file yang telah di restore ini dapat disimpan dengan nama file folder yang baru. Biasanya bisa menggunakan dengan beberapa data-data atau dengan nama-nama yang memang rekan mahasiswa memberikan nama tersendiri atau dengan username atau dengan yang lainnya. Jadi bisa kita melihat atau bisa menyimpulkan atau bisa membuka kembali file-file yang memang sudah kita backup dari aplikasi Mayop tersebut, kita ke save ke PC kita masing-masing. Oke, untuk biasanya pertemuan kita pembahasan di pertemuan kali ini tidak terlalu banyak ya, seperti ini saja. Jadi bisa dipelajari dari file-file atau dari PPT-PPT yang sudah share sebelumnya, bisa langsung dipraktekkan kembali dan menginstal juga aplikasi Mayop versi 18. Kalau untuk saya saat ini ada juga yang terbaru yaitu versi 19. Tidak terlalu perbedaannya jauh dalam signifikan dalam versi-versi Mayop tersebut ya biasanya. Namun memang ada beberapa pembaruan yang memang lebih disempurnakan dari file-file yang memang data Mayop sebelumnya ataupun ke selanjutnya. Oke, dari pertemuan saya tidak terlalu panjang lebar ya. Saya ucapkan terima kasih dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah mengikuti mata pelajaran saya, yaitu Lab Akuntansi Dasar di Universitas Stikom. Dari gabungan dari beberapa cabang Stikom yang ada di beberapa daerah, Semarang, Ungaran, Majapahit, Kendal, dan sekitarnya ataupun yang lain. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih kembali bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti mata pelajaran saya, mata perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, itu pertemuan ke-16 untuk di hari Kamis depan ya, sudah menanti. Untuk UASnya, selamat belajar dan bisa memaksimalkan nilai-nilai kalian yang terbaik untuk nilai kalian semua dari saya. Jika memang dalam pembelajaran perkuliahan online ini ada beberapa memang materi-materi yang terlewatkan atau tidak tersampaikan oleh saya dengan baik, bisa WhatsApp saya langsung ya di nomor WhatsApp atau di diskusi di dalam grup ya. Bisa silakan mempertanyakan atau meminta atau jika memang menginginkan beberapa materi yang sudah terlewatkan dan tidak bisa di-download kembali, bisa japri kepada saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di grup WhatsApp Stikom ini ya, di perkelasan perkuliahan online kita. Silakan. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Tetap semangat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan sampai berjumpa kembali di semester selanjutnya. Terima kasih.